Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Uda Fikri. Teman-teman, ini sekarang kita lanjut lagi membahas cara mendaftar di beasiswa Australia Awards atau AAS. Kemarin ya recap sedikit ya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana kita mengawali mendaftar beasiswa AAS ini dan juga bagaimana beasiswa AAS untuk Indonesia itu websitenya sudah khusus seperti ini ya. Dan kemungkinan besar nanti panitia seleksinya adalah kebanyakan adalah orang Indonesia. Kemungkinan ya. Nanti kita lihat aja. Yang jelas kita lanjutkan untuk mendaftar beasiswa yang prestisius ini. Jadi saya kira teman-teman yang belum menonton part 1-nya silakan ditonton dulu biar tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya ya. Jadi kemarin kita sudah membahas kemana kita harus mengeklik gitu ya. Jadi website mana, websitenya jelas australiaawardsindonesia.org. Terus nanti ada tulisan application here gitu ya. Jadi untuk mendaftar itu ada tulisan here. Setelah itu Anda klik itu, lalu kita akan dilarikan ke sini yang disebut dengan assessment form. Jadi kita harus ke sini dulu sebelum ke application formnya teman-teman. Jadi kita langsung saja kepada ini. Ya, jadi untuk teman-teman yang masih ragu untuk mengisi dulu ya, tapi saya kira harus segera mengisi ya, harus segera menyicil karena video ini saya buat pada tanggal 27 Maret ya, jadi sudah tinggal 1 bulanan lebih. Nah, jadi kita harus segera menyicil teman-teman ya. Jadi jangan ragu lagi, langsung aja diisi. Karena nanti saya kira kan bisa disimpan ya selama kita mengisi, terus nanti mungkin kalau ada yang mau diubah, item yang mau diubah itu bisa balik lagi ke situ ya. Kalaupun masih ragu ya nggak apa-apa, di sini ada teman-teman ya. Jadi ada istilahnya preview ya, pratinjau formulir. Dan formulirnya tersedia dalam dua bahasa, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Kayaknya di part 1 saya udah jelasin banyak juga tentang ini, jadi silakan bisa di-download ini secara gratis. Ya saya kira dilihat lagi ya di part 1-nya ya. Kalau sudah, kita lanjut ke sini teman-teman. Ini kalau mau dibaca boleh ya. Sebelum melanjutkan penilaian mandiri pendaftaran awards, kami ingin memberitahukan bahwa kami mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia ya. Nomor Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia nomor 27 tahun 2022 ya. Jadi data pribadi kita ini tidak akan disebarluaskan ya oleh pihak AAS. Jadi aman. Terutama karena kita memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan seterusnya ya. Silakan mempelajari lanjut informasi mengenai data pribadi ya. Ini kalau mau dipelajari silakan dipelajari. Kita lanjut saja. Saya mengonfirmasi bahwa saya telah menerima dan berkesempatan membaca informasi. Ya ini. Kalau mau dibaca baca boleh teman-teman. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya kira AAS itu sudah terpercaya ya untuk melindungi atau tidak sembarangan menyebarkan data pribadi kita. Kalau sudah langsung dicentang seperti ini. Lalu sebagai langkah awal mohon lengkapi formulir penilaian diri berikut. Nah, ini penting teman-teman ya. Jadi sebelum mengisi, Anda harus memposisikan diri. Apakah Anda kelompok sasaran pemerataan (ETG) ataukah pemerintah Indonesia (GOI) ya Government of Indonesia atau umum ya. Karena ini berpengaruh kepada proses seleksi nanti ya.
Yang jelas AAS itu betul-betul me menyeleksi atau fokus kepada targeted group gitu ya, kalau bisa disebut ya. Jadi kalau saya nggak tahu, kuotanya seperti apa, cuma yang jelas mereka porsi terbesarnya adalah targeted groups atau kelompok sasaran. Ya, yang nomor satu ini. Ini paling banyak. Kalau Anda masuk ke dalam kelompok sasaran ini, sebaiknya nanti ketika mengisi, Anda pilih ini ya. Jadi kemungkinan besar Anda memiliki peluang besar untuk menerima atau mendapatkan beasiswa AAS ini. Nanti level kedua pemerintah Indonesia ini bawahnya ya. Jadi mungkin kalau mau dibilang ya saya nggak tahu ini bayangan saya aja ya, 70% itu untuk kelompok sasaran pemerataan, 20% untuk pemerintah Indonesia, 10% ya ini yang paling kecil untuk umum ya. Jadi kalau Anda umum peluangnya sangat kecil sekali. Tapi jangan berkecil hati ya, bismillah kita coba aja ya. Yang namanya mencoba kan nggak ada salahnya, nggak ada dosanya. Jadi kita coba ya, siapa tahu kita beruntung. Saya kebetulan masuk ke dalam umum ya, karena saya bukan kelompok sasaran, saya bukan bagian dari pemerintah Indonesia dan seterusnya ya. Kalau Anda silakan ya, Anda pastikan Anda masuk kemana. Kelompok sasaran yang pertama, pendaftar berasal dari 15 provinsi sasaran. Ini saya lupa apa saya sudah menjelaskan apa belum ya. Um, ya ini ada East Nusa Tenggara, West Nusa Tenggara, dan seterusnya dan seterusnya. Kayaknya saya udah menjelaskan ini deh. Ya, yang pasti silakan Anda pastikan Anda masuk kemana, lalu barulah Anda mengisi data ini ya, nama lengkap sesuai KTP ya. Hurufnya harus pas, harus betul semua. Terus nomor induk KTP, terus alamat ya. Alamat ini kayaknya alamat surel atau email ya. Email ya dimasukkan aja yang utama yang mana, terus yang cadangan yang mana. Saya ada dua ya yang saya masukkan. Nah, ini nanti ya. Jadi kenapa kita perlu memposisikan diri masuk kategori mana? Karena ini nanti masuk ke sini. Apakah Anda pemerintah Indonesia, kelompok sasaran pemerataan umum? Nah, jadi ini eh, pertanyaan tertutup ya artinya. Jadi nggak bisa di luar ini. Jadi cuma ada 3 kategorinya. Kalau Anda umum ya silakan dipilih umum. Kalau pemerintah Indonesia, dan seterusnya. Jenjang beasiswa ya jelas ya. Cuma ada 2, S2 dan S3. Tes kemampuan bahasa Inggris yang diambil ya kalau IELTS ya nanti masukkan nilai totalnya. Apakah Anda warga negara Indonesia yang saat ini berdomisili di Indonesia? Iya. Apakah Anda menikah? Ya kalau iya silakan, kalau tidak tidak. Ya jadi memang um, apa beasiswa ini rata-rata betul-betul ini ya diperuntukkan bagi warga asli ya. Maksudnya warga asli negara tersebut. Kalau Indonesia warga asli negara tersebut. Jadi dan ini ya bukanlah pasangan gitu ya. Jadi betul-betul diperuntukkan bagi warga asli ya. Kalau Anda menikah dengan orang Australia, orang Selandia Baru ya, atau memiliki izin tetap tinggal permanent resident kalau nggak salah, itu nggak bisa melamar atau ya mendaftar beasiswa ini. Jadi pastikan ya teman-teman ya, jangan berbuat curang. Kalau Anda memang punya suami, punya istri orang Australia, orang Selandia, jangan ya, nanti kalau ketahuan berabe nanti. Apakah Anda sedang mengajukan permohonan visa untuk tinggal di Australia? Tidak termasuk visa, iya, kan jelas ya. Karena kita bukan orang Australia, tentunya kita butuh visa untuk tinggal di Australia, untuk visa pelajar ya kan. Terus apakah Anda pernah mendapat beasiswa Australia? Master maupun PhD dalam 4 tahun terakhir ya silakan nanti disesuaikan. Kalau Anda penerima beasiswa AAS untuk jenjang S2 dalam 4 tahun terakhir, nah itu kayaknya nggak bisa mendaftar atau saya nggak tahu. Kalau iya gimana? Nggak tahu. Kalau saya tidak ya, saya belum pernah mendapatkan beasiswa ini. Apakah Anda personel
militer yang sedang aktif bertugas saat ini, wah ini kalau iya mungkin saya nggak tahu ini bagusnya ya apa tidak. Ini kan berpengaruh kepada penilaian kita ya. Nah ini kalau sudah diisi semuanya teman-teman tinggal dilanjutkan selanjutnya. Nah kalau sudah diisi semua, sudah selanjutnya nanti kita akan diarahkan ke sini teman-teman. Nah inilah application form yang sebenarnya. Bentar ya. Oke. Kemungkinan ini nanti akan saya batasi ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Mungkin dari scholarship introduction, personal data protection, nanti kita lihat ya. Saya tambah 5 menit lagi untuk menjelaskan ini. Kemungkinan nanti saya lanjutkan di part 3. Ya, kalau saya kebetulan sudah sampai ke documentary evidence ya, tahap ke-15 atau item 15. Kita balik ke sini dulu ya. Scholarship introduction. Nah, jadi ada introduction-nya teman-teman. Ini dalam bahasa Inggris, bisa juga ke dalam bahasa Indonesia kalau nggak salah ya. Ya, nanti coba dicek lagi ya. Bisa menggunakan bahasa pengantar Inggris, bisa juga bahasa Indonesia teman-teman ya. Ini khusus untuk AAS Indonesia. Oke, carefully read. Ini kalau mau Anda membaca handbooknya dulu boleh ya. Ini di download, terus country profile, carefully read all information about Australia dan seterusnya ya. Terus complete all fields marked with an asterisk. Oh ini namanya asterisk. Asterisk itu atau bintang kalau kita istilahnya. Jadi jangan sampai item-item yang bintang atau ada asterisknya seperti ini itu tidak Anda isi teman-teman ya. Nah ini saya lupa ya. Seingat saya ada yang versi Indonesianya ya. Kalau ini kebetulan saya milihnya yang Inggris. Jadi complete this online form in English. Jadi harus dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa juga ya. Saya lupa ya. Nanti coba Anda cek sendiri ya teman-teman ya. We encourage applicants to download file. Oh ya, yang tadi ya. Oh ternyata bisa di sini pun dia membantu kita ya. Jadi nggak perlu balik ke laman sebelumnya tadi ya untuk mendownload application form pratinjau atau previewnya. If you need to exit the application. Jadi kalau sudah mengisi nanti teman-teman itu klik save ya untuk menyimpan isian yang sudah Anda lakukan. Kalau belum di save itu nanti yang isian yang udah Anda lakukan itu akan hilang ya. Jadi setiap mengisi, karena ini panjang ya, ada 15 item ya atau 15 section ya atau bagian. Jadi setiap mengisi jangan lupa di save teman-teman ya. Dan seterusnya kalau ada pertanyaan ini kita bisa email ke email ini ya. Ini emailnya, long term awards. This form are required, all required documents listed on page 15. Documentary evidence must be submitted by 30 April 2025. Ya, jangan lupa ya, tanggal 30 April itu deadline-nya. Nanti file-filenya itu di-upload di di bagian ke-15 ya, documentary evidence. Oke, do not send this form to universities or other parties outside Australia Awards in Indonesia. Ya, jadi dokumen-dokumen ini jangan dikirim kemana-mana ya, khusus kepada AS saja lewat form ini teman-teman. Terus apalagi ini, if you do not receive an invitation, ini penting juga. If you do not receive an invitation for an interview from the Australia Awards in Indonesia office by mid-August 2025, jadi nanti pengumumannya itu bulan Agustus ya teman-teman ya, atau perkiraannya di pertengahan Agustus. You should assume that your application has been unsuccessful. Jadi kemungkinan besar nanti kalau Anda tidak mendapatkan email, itu artinya Anda tidak lulus AAS teman-teman. Nggak seperti tahun-tahun kemarin ya. Tahun-tahun kemarin itu kita lulus nggak lulus ada emailnya ya. Saya dulu ketika tidak lulus AAS itu ada emailnya bahwa saya tidak lulus ya, unsuccessful. Tapi mudah-mudahan tahun ini lulus. In cases where information supplied by candidates is found to be inaccurate or incorrect, an award offer may be revoked. Nah ini juga ya, jadi pastikan informasi ataupun berkas-berkas yang Anda upload di sini itu betul ya. Jadi kalau tidak betul itu artinya
Anda juga tidak akan lulus ya, atau didiskualifikasi ya. Jadi jangan sampai inaccurate or incorrect. Jangan ada penipuan teman-teman ya. Saya rasa itu udah merupakan etika sosial ya, etika dalam kita hidup bersosial. Jadi jangan pernah menipu teman-teman ya. Jadi membuat berkas palsu dan seterusnya dan seterusnya. Seperti mungkin IELTS, sertifikat IELTS palsu. Itu malah nanti Anda akan di blacklist ya. Jangan. Oke, to avoid congestion in the online system, applicants are strongly recommended to submit this form as early as possible. Please be advised that the application system might experience significant traffic increase closer to the closing time. Ya, jadi saya kira ini merupakan saran ya ataupun tips bagi Anda yang mendaftar tidak hanya beasiswa online ya, tidak hanya beasiswa secara online, apapun itu ya, pendaftaran, mungkin pekerjaan atau apa, kayak kemarin juga istri saya mendaftar beasiswa dari Kemendikdasmen kalau nggak salah, dia submitnya di hari deadline ya, akhirnya nggak bisa upload dokumen-dokumen karena ya itu tadi ya, kalau di hari deadline itu pasti terjadi yang disebut dengan traffic ya, trafficnya tinggi gitu, karena banyak yang upload pada saat itu atau mengakses website pada saat itu yang membuat sistemnya jadi drop gitu. Jadi ya jangan sampai ya. Jadi sebaiknya Anda menyelesaikan form ini sebelumnya ya, di hari-hari sebelumnya. Kalau saat ini Anda sudah siap, ini seperti kayak formulir saya ini kayaknya saya udah selesai, tapi saya masih butuh support letter dari supervisor ya. Kemarin saya juga baru interview sama calon supervisor saya dari University of Sydney, tapi beliau masih belum berkenan memberikan support letter ya. Saya masih disuruh untuk daftar ke websitenya, tapi daftar di website itu kena biaya teman-teman. Itu yang saya juga malas ya. Dan masalahnya nggak murah juga. Untuk application fee itu sebesar 150 Australian dollar. 150 itu mungkin ya kira-kira 2 jutaan ya. Nah itu saya nggak bisa lah. Jadi kemungkinan besar ya saya daftar tanpa adanya support letter ataupun LOE dari kampus tujuan. Dan itu nggak masalah sebenarnya untuk AAS ya. Mudah-mudahan nggak masalah. Tapi saya juga lagi nyoba mencari supervisor lain ya yang bersedia memberikan support letter. Biar memperkuat pendaftaran saya di AAS. Oke, begitu teman-teman tips dari saya. Kita lanjut ya. Jadi kemungkinan saya akan bahas ya scholarship introduction ini sudah ya. Kita langsung next. Nah, ini teman-teman ya. Ini apa? Personal data protection. Oke. Ini ada departemen. Ya, jadi ingat teman-teman ya. Penyelenggara beasiswa AAS itu adalah ini. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Rata-rata Kementerian Luar Negeri negara-negara dimanapun ya di dunia ini itu memang menyelenggarakan beasiswa ya untuk mahasiswa luar negeri. Karena ini termasuk ke dalam soft diplomacy. Ini termasuk diplomasi ringan untuk untuk kerjasama ya, diplomasi politik internasional ya. Salah satunya adalah memberikan beasiswa kepada negara lain ya, mahasiswa negara lain untuk kuliah di negaranya. Nah ini kebetulan untuk Australia adalah ini ya, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia atau DFAT. Kontraktor pengelola yang ditunjuknya mematuhi undang-undang ya. Kontraktor mungkin maksudnya ya Australia Awards Indonesia ini ya. Jadi lembaga yang membantu untuk mengelola beasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Australia ini. Ya ini lagi-lagi mengulang tentang perlindungan data pribadi ya teman-teman ya. Ya silakan nanti boleh dibaca-baca panjang. Kalau sudah tidak ini ya lanjut ya. Oke.
karena di bawahnya ada, ya nggak apa-apa, nanti saya tutup ya. Kalau sudah, ini lanjut next page. Oke. Nanti di sini teman-teman, ini kemungkinan nanti saya tutup ya. Ini application, first name dan seterusnya. Email, ya ini data pribadi, jadi silakan ini lagi, nih applicant from open category, ya ini kebetulan saya open category atau umum teman-teman ya. Jadi nanti silakan diisi private university, kalau saya private organization. Private individual, ini kalau Anda sendirian, Anda bukan siapa-siapa, ya maksudnya tidak punya afiliasi mana-mana, private individual. Saya karena punya lembaga, jadi bisa disebut private organization. Terus lanjut ke master education. Ini kalau untuk S3 jelas ya, langsung ke master education-nya. Kalau untuk S2 mungkin ini diganti dengan bachelor education kemungkinan ya. Region, ya alamat ya, dan seterusnya. Kalau sudah, ini data pribadi teman-teman. Are you subject to any criminal or civil proceedings that are currently awaiting legal action? Ya, ini ya Anda jujur aja teman-teman ya. Kalau Anda pernah berkasus sebagai kriminal dan seterusnya, ya tulis yes. Kalau yes kayaknya, oh ini ada ya. Kalau tidak, tidak. Ya. Have you been convicted of an offense in any country? Ya, including any conviction which is now removed from official records. Ya, ini juga termasuk ya. Kalau no ya no saja. Kalau sudah lanjut next. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya. Oh, ternyata saya langsung loncat sampai ke bagian keempat teman-teman. Oh, ini udah lebih. Oke, ini nanti akan saya jelaskan di part selanjutnya teman-teman ya. Cukup itu dulu untuk video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.